guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Misi Hadi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang teori perkembangan, yaitu teori perkembangan humanistik dan teori psikososial. Baik, di sini teori humanistik saya ambil dari Abraham Maslow. Sebelumnya kita bahas tentang biografi dari Abraham Maslow dulu ya. Jadi Abraham Maslow ini lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dari pasangan Yahudi imigran Rusia. Jadi ia adalah anak sulung dari 7 bersaudara dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berfokus pada akademik dan intelektual. Maslow menempuh pendidikan di Universitas City College of New York, di mana ia belajar psikologi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai psikolog industri di New York selama beberapa tahun. Pada tahun 1935, Maslow menikah dengan Bertha Goodman. Mereka memiliki 2 putri. Maslow melanjutkan studinya ke Universitas Wisconsin, di mana ia mendapat gelar master dan doktor dalam psikologi. Selama kuliah, ia tertarik dengan psikoanalisis dan bekerja di bawah bimbingan Alfred Adler. Namun, ia kemudian bergeser ke psikologi humanistik. Setelah lulus dari Universitas Wisconsin, Maslow mengajar di Brooklyn College dan Brandeis University. Dia kemudian menjadi presiden American Psychological Association. Maslow terkenal karena teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki 5 tingkat kebutuhan dasar, dari tingkat rendah seperti kebutuhan fisik dan keamanan hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan pengakuan dan aktualisasi diri. Teori ini dianggap sebagai landasan penting bagi psikologi humanistik. Maslow ini dia meninggal pada 8 Juni 1970 di Menlo Park, California pada usia 62 tahun. Meski sudah meninggal, pemikiran dan karya-karyanya tetap berpengaruh dan dipelajari hingga saat ini. Terus di sini lanjut di teori perkembangan humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow ini membantu mengarahkan perhatian pada teori humanistik atau kebutuhan aktualisasi diri pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an dan yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran psikologi dan manajemen. Kebutuhan aktualisasi diri adalah konsep psikologi humanistik yang didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan memahami dunia yang lebih mendalam dari kebanyakan orang. Dalam teori Maslow, ia mendefinisikan bahwa keinginan untuk mencapai aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi di antara 5 tingkat kebutuhan dasarnya. Berikut ada 5 tingkat kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Jadi itu kayak kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makanan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Terus yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk merasa aman dan terjamin seperti perlindungan dari bahaya atau kekerasan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau bersosialisasi. Kebutuhan untuk menjalin hubungan dan memiliki koneksi sosial dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan komunitas. Terus yang keempat ada kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan status sosial. Dan yang terakhir tuh kebutuhan aktualisasi diri. Itu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan mencapai tujuan pribadi.
Jadi menurut Maslow ini kebutuhan aktualisasi diri itu adalah kebutuhan tertinggi di antara 5 tingkat ini dan hanya tercapai ketika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Tekanan pada kebutuhan aktualisasi diri memperkuat bahwa individu ingin terus mencapai potensinya dan meningkatkan kehidupannya melalui perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan aspirasi. Teori Maslow mengapresiasi konsep perkembangan pribadi dan percaya bahwa kebutuhan aktualisasi terus-menerus bergeser ketika individu mencapai tujuannya dan bergerak ke arah pengembangan yang lebih lanjut dan pemahaman diri yang mendalam. Nah, itu tadi perkembangan teori humanistik menurut Abraham Maslow. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu teori psikososial dari Erik Erikson. Jadi Erikson ini dia adalah seorang psikolog dan ahli teori perkembangan manusia asal Jerman. Ia lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman dengan nama Erich Homburger. Ayahnya adalah seorang Yahudi dan ibunya adalah seorang Katolik. Erikson menempuh pendidikan di Universitas Freiburg untuk belajar seni dan puisi sebelum bekerja sebagai guru di sekolah Waldorf. Kemudian dia bergabung dengan Anna Freud di Finnish Psychoanalytic Sosial dan secara sistematik mempelajari psikoanalisis. Pada tahun 1933, Erikson dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat karena kebijakan Nazi di Jerman dan memulai karirnya yaitu sebagai guru di sekolah Waldorf di Boston. Dia belajar di Harvard University dan pekerjaan awalnya di Amerika itu dia meliputi pekerjaan di rumah sakit dan klinik untuk membantu anak-anak dengan masalah perilaku. Terus pada tahun 1950-an, Erikson mulai mempublikasikan teorinya tentang perkembangan manusia yang disebut dengan teori psikososial Erikson. Jadi teorinya ini mengungkapkan 8 tahap perkembangan yang berfokus pada pertumbuhan psikologis dan sosial manusia dari masa bayi hingga dewasa. Ini adalah kontribusi besar bagi bidang psikologi perkembangan dan terus diakui sebagai teori penting dalam pemahaman manusia. Jadi selama karirnya Erikson ini dia mengajar di berbagai perguruan tinggi dan universitas termasuk Harvard University, University of California, Berkeley, dan Yale University. Dia menerima berbagai penghargaan untuk kontribusinya pada bidang psikologi termasuk Presidential Medal of Freedom pada tahun 1970. Dan Erikson ini dia meninggal pada tanggal 12 Mei 1994 di Harwich, Amerika Serikat pada usia 90 tahun. Terus kita lanjut di teori perkembangan psikososial Erikson. Jadi teori perkembangan psikososial Erikson adalah sebuah konsep psikologi yang menekankan pada 8 tahap perkembangan psikologis dan sosial manusia yang dimulai dari masa bayi hingga dewasa. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia selalu diwarnai oleh konflik antara kemampuan dan tuntutan lingkungan, di mana respon yang benar dan seimbang terhadap konflik tersebut akan membantu individu mencapai tahap yang lebih maju dalam perkembangan psikososialnya. Berikut saya akan memaparkan. Jadi di sini teori perkembangan sosial, teori tahap perkembangan sosial menurut dalam teori Erikson ada 8, yaitu yang pertama tahap kepercayaan dan mistrust dari 0 sampai 1 tahun, yaitu bayi mulai membangun kepercayaan terhadap orang lain dan lingkungannya. Terus yang kedua tahap otonomi terus ragu, itu dimulai dari umur
1 sampai umur 3 tahun, yaitu anak-anak mulai memperoleh otonomi atau rasa independen dalam mengambil keputusan dan merasa senang ketika mendapat pengakuan atas usaha dan prestasi mereka. Terus yang ketiga ada tahap inisiatif versus bersalah, itu dari umur 3 sampai 6 tahun, yaitu anak-anak mulai memiliki rasa inisiatif dalam bertindak dan bereksplorasi. Namun juga muncul rasa bersalah ketika keinginan mereka bertentangan dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat ada tahap kompetensi versus inferioritas pada umur 6 sampai 12 tahun. Jadi itu anak-anak mencoba mengasah kemampuan dan keterampilan mereka dan mulai merasa superior atau inferior tergantung pada seberapa baik mereka sukses dalam hal itu. Yang kelima ada tahap identitas versus peran bimbang. Itu dari umur 12 sampai 18 tahun. Remaja merasakan konflik yang menyebabkan mereka meragu tentang diri mereka sendiri atau takut menjadi apatis terhadap peran dan tanggung jawab mereka. Terus yang keenam ada tahap intimasi versus isolasi pada umur 18 sampai 25 tahun. Ketika mencapai kematangan, individu menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang sukses dan komitmen bersama orang lain. Yang ketujuh, tahap produktivitas versus kemunduran. Itu pada umur 25 sampai 64 tahun, yaitu orang dewasa mulai memfokuskan pada karir mereka, kesuksesan dan pengembangan keluarga, atau mungkin tidak memiliki rasa produktif atau perkembangan. Yang kedelapan ada tahap hadirat versus kebijaksanaan pada umur 65 ke atas. Kebijaksanaan di dunia tercipta melalui introspeksi, penemuan yang signifikan dan refleksi. Bagi beberapa orang ini adalah saat tenangkan diri, sementara bagi yang lain adalah mencari cara untuk mengeksplorasi hidup dan lingkungan mereka dengan cara baru. Erikson meyakini bahwa tahapan-tahapan perkembangan harus dikembangkan secara dinamis, bergerak dalam suatu urutan dan memiliki sifat kritis dalam membentuk perkembangan individu. Baik, itu tadi perkembangan psikososial menurut teori Erik Erikson. Baik, itu tadi 2 teori perkembangan yang sudah saya paparkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.